Halo Science-Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Sekali lagi saya buat video ini untuk mengingatkan tentang betapa bahayanya kondisi kita saat ini. Setiap hari paling tidak 5 orang kerabat kenalan saya ini terjangkit COVID. Itu hanya yang saya ketahui. Banyak di antara mereka mungkin yang tidak mempublikasikan atau belum saya ketahui, dan ini artinya juga terjadi kepada Anda atau kalian semua. Sekali lagi, video ini bertujuan untuk meningkatkan awareness kita bahwa mulai kemarin Pak Jokowi sudah mengumumkan dan dimulai hari ini pada tanggal 3 Juli 2021 kita memasuki PPKM mikro darurat, dan kalau boleh dibilang ini saya sih menyebutnya ini semi lockdown ya, karena mall itu ditutup kembali. Like 2020 lalu, tapi jumlah korban jauh lebih banyak. Sekali lagi, saya di sini tidak bertujuan mengklaim, tapi saya sudah mengingatkan, dan jangan sampai nanti ini juga akan jadi sesuatu yang kita sesali lagi. Perlu untuk saya bahas satu persatu atas pentingnya peringatan saya terhadap video yang saya sudah naikkan sebelum Lebaran kemarin, agar teman-teman di sini yang kemarin itu berencana mudik itu untuk mengurungkan niat, tapi ternyata ya tetap nekat mudik. Oke. Sebelum kita mulai, kita settle down tentang beberapa hal. Yang pertama adalah ada yang bilang kalau ini bukan karena mudik. Yes or no? Jadi kalau kita bilang, kalau saya sih yes and no. Jadi no, karena dianggap varian Delta ini dibawa oleh orang yang masuk dari India. Tapi seberapa besar sih orang yang masuk dari India ini sampai secepat itu ke daerah? Karena saat ini kondisinya itu di seluruh daerah itu sudah memerah, bahkan beberapa menghitam. Sehingga ini adalah satu hal yang harus diambil oleh Pak Jokowi. Untuk Jawa dan Bali dilakukan PPKM darurat, menarik rem yang akhirnya mengembalikan kita persis seperti setahun yang lalu, karena jumlah korbannya juga lebih banyak. Dan ada yang bilang kalau ternyata ini bukan karena mudik, sehingga kalau saya bilang itu tidak sepenuhnya benar, karena ini terjadinya di daerah-daerah, dan banyak daerah yang juga nggak didatangi oleh orang India di situ, dan tetap ini terjadi. Ada juga yang mengatakan bahwa ini salah karena tempat wisata dibuka. Sekali lagi, iya dan tidak. Karena waktu mudik itu dilarang, pemerintah sebenarnya tidak melarang pulang kampung. Itu kan bisa-bisanya Pak Jokowi, the king of lip service. Oke, pelan-pelan dijelaskan dulu bahwa apa yang disebut dengan mudik adalah aktivitas perpindahan dari desa ke kota. Dari kota ke desa secara bersamaan di rentang waktu yang sama. Dan ini tidak tertracing. Kalau pulang kampung, itu nggak barengan. Dan akan lebih mudah men-trace itu tadi. Karena apa? Karena sumber daya manusia dari yang melakukan tracing ini itu masih memadai. Terbayang kalau ada puluhan juta orang ada di jalan di saat bersamaan, akan susah melakukan tes, tracing, dan juga kita akan kebingungan untuk melakukan hal itu tadi. Maka dari itu, sekali lagi saya ingatkan di sini, ini adalah ramalan saya yang menjadi kenyataan. Saya tidak akan tarikan kartunya karena bisa dilihat langsung ke ramalan saya, tapi saya akan screen capture dari setiap kartu yang sudah dikeluarkan dan apa bukti bahwa ini terjadi. Pertama, saya menarik kartu The Tower. Di sini dikatakan bahwa akan terjadi sangat senyap. Ini semua akan terjadi sangat senyap. Saat itu terjadi, kita akan kaget. Tiba-tiba saja nanti rumah sakit sudah penuh. Tempat tidur cadangan sudah habis. Dan dokter-dokter akan dipanggil dari liburan mereka untuk datang dan merawat jumlah kasus yang melonjak pesat. Kita akan kaget karena rumah sakit ini tiba-tiba akan penuh. Tempat tidur cadangan akan habis dan dokter akan dipanggil dari liburan mereka untuk merawat ratusan ribuan. Bahkan kalau ini dibiarkan, berpotensi di akhir tahun 2021 jutaan orang nanti akan meninggal dunia. Dan virus ini bermutasi dan akan tetap berusaha memusnahkan kita. Yang kita lihat saat ini adalah betul bed ini berkurang. Kita lihat dari unggahan berita seperti ini, dan ditunjukkan bahwa kondisinya benar-benar sangat-sangat darurat di banyak tempat. Bahkan tabung oksigen juga sudah mulai menipis. Dan di sini juga saya katakan bahwa ratusan ribuan orang meninggal itu sudah
betul adanya. Ini jumlahnya saja yang terjangkiti itu sudah lebih dari 20.000 orang per hari. Dan dari total meninggal orang ini, saya takut sekali menyebutkan angkanya, ini mungkin saja akan mencapai angka yang ditakutkan itu tadi. Dan di sini dikatakan bahwa virus ini bermutasi dan akan tetap berusaha memusnahkan kita, karena bahkan timbul sebuah teori bahwa vaksinasi ini memicu virus itu tadi untuk bermutasi karena mereka ini tetap ingin memasuki tubuh kita. Tapi itu masih debatable. Tapi apa yang saya katakan di The Tower ini terjadi. Sangat senyap karena kita tidak menyadari. Tiba-tiba orang di sekitar kita sudah sakit. Tiba-tiba di WA grup orang-orang sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya ini terjadi sangat cepat. Dan bahkan kita semua tidak tahu ini semua akan berakhir kapan. Kemudian ada kartu The Four of Pentacles. Ini adalah kartu tentang bagaimana kita harusnya itu menahan semuanya. Dan ini adalah sebuah cara yang terakhir. Dan saya katakan bahwa akan terjadi PSBB mendekati lockdown. Akan terjadi pembatasan sosial berskala besar untuk ke entah sekian kalinya. Tapi kali ini mungkin akan lebih mendekati lockdown. Ini yang terjadi saat ini. Namanya bukan PSBB, PPKM mikro, tapi darurat. Dan ini langsung dipimpin oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan bareng dengan Pak Doni Monardo di sini yang merupakan juniornya di Kesatuan Kopassus dulu. Dan mereka berdua bahu-membahu untuk menyelesaikan Jawa dan Bali, karena Jawa dan Bali ini adalah kunci dari pengendalian COVID-19 dan penyebarannya. Dan ini terjadi, mall ditutup. Tempat-tempat makan hanya boleh take away. Dan banyak jalanan, terutama di kota besar seperti Jakarta dan daerah merah lainnya, ini dialihkan. Dan kecuali sektor non-esensial yang diperbolehkan untuk bekerja hanya 50%, yang lainnya 25%, bahkan mungkin harus 100% bekerja dari rumah. Ini berita-beritanya, silahkan dilihat sendiri, dan saya sudah ramalkan ini 2 bulan yang lalu. Dan terus kemudian ada kartu The Judgment, atau penilaian yang salah. Dan di sini kenapa wallahu alam, mutasi baru seperti yang ada di India atau mungkin lebih akan ada di Indonesia. Dan saat ini terjadi, mungkin orang-orang akan berspekulasi, ya sudahlah kita orang Indonesia akan lebih kuat dan sebagainya. Tapi kita tidak akan bisa bohong saat nanti kasus meningkat. Saat nanti ternyata kematian juga meningkat dan semua orang menjadi ketakutan. Dan di sini katakan bahwa mutasi India akan tiba di Indonesia. Awalnya orang ini akan denial, mengatakan bahwa ini bukan, tapi ternyata mereka menerima. Bahkan saat ini orang lebih memilih, mereka mengambil narasi bahwa ini datang dari India dibandingkan mereka mudik, yang mana itu masih debatable sekali. Dan ini merenggut nyawa hingga nyawa orang tua kita. Dan kita lihat banyak sekali orang tua yang meninggal karena COVID-19 ini. Bahkan anak-anak pun sudah menjadi korban di sini, terjangkiti virus tersebut. Terus kemudian ada The Five of Cups. Di sini saya katakan bahwa ekonomi ini akan turun dan jatuh. Ekonomi ini akan jatuh. Dan semua orang akan rush pergi ke minimarket dan supermarket. Semua orang tiba-tiba akan menjadi ketakutan. Dan saat ini terjadi, uang akan dipegang. Dan tidak akan terjadi transaksi apa-apa. Dan akan banyak sekali orang-orang yang terus kemudian akan kelaparan karena kebingungan saat apapun yang mereka jadikan tumpuan pekerjaan itu hilang. Dan ini sesuatu yang memang pasti akan terjadi, karena dengan ditutupnya beberapa sektor usaha membuat otomatis perputaran uang ini akan jauh lesu dibandingkan sebelumnya. Apakah ini menimpa negara yang lain? Iya, tapi tidak separah di Indonesia karena mereka nggak mudik. Apakah menimpa Malaysia? Betul, dan Malaysia sudah melakukan lockdown jauh hari karena mereka tidak denial tentang mudik itu sendiri. Dan akhirnya kita sekarang mengikuti walaupun terlambat, tapi semoga ini paling tidak menghambat atau menekan laju pertumbuhan terjangkitnya virus COVID-19 di orang-orang yang sebelumnya belum pernah terjangkiti. Dan kemudian muncul kartu The Devil. Yang saya lihat di sini adalah rekor kematian meningkat dan memecahkan rekor baru. Itu saya katakan, sehingga mungkin saja akan memecahkan rekor baru. Ternyata ramalan saya tentang kecelakaan mudik itu bukan seberapa. Yang lebih tinggi adalah rekor klaster setelah terjadinya arus balik. Dan ini tidak bisa dihindari. Mungkin yang terjadi nanti di akhir saya ramalkan bahwa pemerintah mungkin bahkan akan menghalangi orang kembali ke Jakarta karena mengingat takutnya hal ini akan terjadi. Itu saya katakan juga di ramalan saya, silakan dibuktikan sendiri ke sana. Dan memang benar akhirnya rekor harian ini terpecahkan.
lebih menyeramkan dibandingkan tahun lalu. Dan ini benar-benar sesuatu yang amat sangat meresahkan kita semua. Dan tidak ada satupun yang akan bisa menghentikan ini, memperlambat ini, selain kesadaran kita sendiri. Kartu berikutnya adalah The Five of Pentacles. Kartu tentang bagaimana kita meruntuki nasib kita. Kita harus tetap berjalan walaupun kondisinya tidak memungkinkan. Setahun yang lalu, saat jalan menjadi sepi, saat semua toko tutup, saat kita bahkan tidak work from home, tapi doing nothing at home, dan kita akan ketakutan. Ketakutan akan apakah tetangga kita terkena, apakah diri kita mungkin sudah terkena, karena ini akan sangat mencekam. Dan kembali ke 2020, kondisi ini mencekam. Saya katakan juga seperti itu. Dan terus kemudian muncul kartu The Eight of Wands, yang sebenarnya ini adalah kartu tentang percepatan. Dan saya lihat, dan memang betul adanya, bahwa semua akan terjadi sangat cepat, vaksin juga akan dipercepat, dan semua usaha untuk bisa mengembalikan ini ke kondisi normal akan dilakukan. Tapi itu semua sudah percuma. Karena ini bukan tentang vaksin lagi, ini tentang varian baru yang muncul, yang mungkin saja ini tidak akan bisa dihandle oleh vaksin yang saat ini ada. Ini vaksinasi akan dipercepat. Pak Jokowi sudah mengusahakan untuk mengusahakan 2 juta vaksin per hari pertambahan setiap harinya. Dan kita sekarang melihat ada banyak sekali penumpukan orang-orang yang berusaha untuk melakukan vaksin. Kalau dulu ingin divaksin, itu harus daftar dulu mengikuti asosiasi apa dan seperti apa. Sekarang vaksin dibagikan benar-benar di banyak tempat dan benar-benar mudah sekali untuk didapatkan. Maka segera dapatkan vaksin kalian. Dan ini semua sudah percuma kalau saya bilang, karena varian baru ini sebenarnya juga belum tahu apakah bisa dihandle oleh vaksin atau tidak. Tetapi tetap jalan terbaik adalah memvaksin diri kita. Dan terus kemudian muncul kartu The Chariot, yang mana saya menjelaskan bahwa Jakarta akan menghitam. Nah, Jakarta yang akan paling parah. Kota besar itu nomor 2, tapi daerah-daerah mulai akan memerah lagi. Sedangkan Jakarta akan menghitam dengan klaster baru yang dibawa oleh arus balik dari orang-orang yang pulang mudik ini tadi. Tapi daerah juga memerah dan klaster daerah muncul di bawah orang-orang yang mudik ini tadi. Ini sesuatu yang terlihat dimulai dari tingginya klaster di Kudus dan orang-orang yang terus kemudian menyebar. Jawa Tengah yang pertama kali meningkat dengan pesat, DKI Jakarta mengikuti, dan daerah-daerah yang lain, sehingga mengharuskan Jawa dan Bali ini dilakukan PPKM mikro darurat. Dan terus kemudian saya katakan bahwa ada The Hangman di sini, mengatakan bahwa Jakarta akan di lockdown, sehingga kalau mereka tidak segera mengikuti arus balik di awal, sebentar, tidak ada arus balik karena tidak boleh melakukan itu. Sehingga mereka yang sudah kembali mungkin akan terkurung di sana, tidak bisa kembali karena ditakutkan akan bisa memperparah kondisi di Jakarta. Dan besok saya akan coba untuk jalan di sekitar Jakarta untuk menunjukkan sebagaimana menyeramkannya kondisi sepinya ini tadi, karena kita abai melakukan apa yang seharusnya kita lakukan kemarin. Dan ini adalah satu hal yang harus kita hadapi dan jangan diulangi lagi. Dan itu tujuan saya membuat konten ini. Terakhir ada kartu The Ten of Swords. Jalanan ditutup dan lebih parah lagi dibandingkan tahun yang lalu. Semuanya akan dihalangi, semua jalan akan dibatasi, dan orang yang melintas akan ditanyai. Dan saat ini terjadi, kita akan bahkan melihat bahwa ini tidak kembali ke tahun lalu. Bahkan mungkin akan lebih parah dibanding tahun lalu. Nah, kita akan lihat nanti, ada di konten saya berikutnya. Ini semua sepertinya kalian harus dibuktikan, harus ditunjukkan kondisi agar percaya. Karena kalau enggak, semua orang ini akan saling mempengaruhi. Waktu kemarin diadakan pemblokadan mudik, terus berhasil dijebol, semua orang bersorak-sorai, selamat untuk pejuang mudik. Di mana sorak-sorai itu saat sekarang semua orang jatuh sakit. Saat sebuah pulau terus kemudian ditutup dan dijebol barikadenya dan menuntut untuk dibuka lagi, saya akan ramalkan nanti setelah Idul Adha akan ada sesuatu yang sangat menyeramkan jika ternyata kita tidak mengikuti PPKM mikro darurat yang dicanangkan oleh pemerintah ini. Maka daripada itu, ingat video saya ini tadi, tidak ada tujuan apapun selain agar kita semua bisa selamat. Tidak ada tujuan lain agar kita bisa kembali lagi ke masa 2, 3, 4 bulan yang lalu, saat semuanya berangsur membaik dan kita sudah bisa menggerakkan perekonomian
mungkin mendekati kondisi sebelum corona. Tapi akhirnya kita sekarang harus libur lagi dan kondisi ini harus kita hadapi bersama-sama. Mari kita saling menguatkan. Terima kasih sudah menonton konten ini. Jaga kesehatan dan jaga keluarga kalian semua yang mungkin terjangkit. Saya pun sudah, salah satu keluarga kandung saya sudah terkena dan harapannya kita semua tidak hanya keluarga, orang dekat, tapi seluruh dunia akan segera terbebas dari pandemi ini. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.